Rizky Bilar rekayasa CCTV, belajar dari Sambo ya? Misteri makna behind the scenes video klip memiliki tapi tetap sopan. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Nah, gimana kabarnya? Let's Go mau bahas apa kali ini? Sebenarnya sih, Let's Go nggak mau bahas kasus ini ya, karena ini kasus artis, ini melibatkan Lesti Kejora dan Rizky Bilar, dan semuanya udah ngomongin gitu. Tapi karena Let's Go lagi baca berita, dan ini menarik nih. Karena Let's Go kan awalnya nggak ngikutin, sampai akhirnya ngikutin. Ternyata ini nih tahap-tahapan yang mirip dengan kasus Brigadir Yosua gitu loh. Seperti yang kalian tahu, Let's Go adalah salah satu pengamat awal kasus Brigadir Yosua. Ternyata kasus Rizky Bilar ini mirip-mirip cara menanganinya. Loh. Apa aja sih yang mau kita bahas? Yang pertama, dari statement para pengacara dan kuasa hukum, serta keluarga dari Rizky Bilar ini yang kekeh bahwa si RB ini nggak salah gitu. Lalu yang kedua adalah CCTV yang direkayasa. Waduh, mirip ya, mirip kasus FS ya tuh. Lalu yang ketiga adalah tanggapan Lesti. Ya, tanggapan Lesti ya yang viral apalagi. Nah, jadi tanpa basa-basi lagi, let's go kita bahas. Nah, jadi yang pertama pasti kalian udah tahu ya kasus ini ya. Kita nggak fokus siapa artisnya, siapa orangnya gitu. Jadi kita fokus ke kasusnya aja, ke analisis kasusnya. Let's go ceritain sedikit aja, mungkin 3 jam. nggak, sebentar aja. Jadi yang kita ketahui bahwa si RB ini dugaan melakukan KDRT sama Lesti. Nah, Lesti ini katanya tuh lebam-lebam biru-biru karena dicekek, dibanting. Loh, kayak itu siapa? Lalu di perkaos nggak? Oh, nggak. Kalau perkaos kan Ibu PC ya. Kalau mereka kan sudah suami istri. Sah! Gitu. Jadi katanya si RB ini pernah mencekik dan juga membanting Lesti nih, si sang istri. Jadi sang istri itu melaporkan tindakan KDRT. Nah, yang menariknya adalah di sini bahwa kuasa hukum dari RB ini dan keluarga ya banyak memberikan statement-statement yang membuat netizen itu agak marah gitu, agak nggak masuk akal lah gitu. Nah, yang pertama adalah statementnya bahwa statement kakak Rizky Bilar yang mengatakan bahwa kalau pertengkaran rumah tangga kan biasa. Nah, jadi kalau bertengkar dalam rumah tangga ini biasa. Yang jadi masalah adalah dia melapor, itu permasalahannya. Hei! Ternyata apakah kamu juga melakukan hal yang sama dengan istrimu? Kalau ada masalah, sang istri ngomel, apa kamu cekek dan banting juga? Nah, ini kan jadi pertanyaan netizen ya. Kenapa seorang kakak Rizky Bilar ini bisa mengatakan bahwa hal itu adalah hal biasa? Even itu ketidaksengajaan atau sengaja. Nah, jadi kalau dari tanggapan ini ya, menurut Let's Go, ini nih jadi ya kan salah satu pihak ya. Nah, mungkin dari keluarga Rizky Bilar memang sudah sering melakukan hal seperti itu. Jadi anggapnya biasa. Itu saya dari kecil juga ngelihat mama sama papa saya dicekik dan dibanting, bahkan kadang-kadang di smackdown. Itu hal yang biasa. Jadi dalam rumah tangga adalah hal yang biasa gitu. Yang nggak biasa kalau sudah dibanting, dipukul, mukanya lebam, itu ngelapor polisi. Itu hal yang nggak biasa. Nah, apakah keluarga Bilar itu beranggapan hal seperti itu? Apa jangan-jangan keluarga Bilar ini melihat hal-hal terjadi KDRT di rumahnya? Nah, ini jadi perlu diselidiki ya. Apakah orang tua Bilar rumah tangganya pernah ada kekerasan? Sehingga anak-anaknya bisa bilang, oh biasa aja. Saya kira kemarin rumah tangga ya memang seperti itu, harus ada cekik-cekirannya. Nah, jadi kan membuat netizen bertanya ya. Mungkin ada beberapa netizen yang ngerasa bahwa itu tuh nggak normal, itu udah kasus KDRT. Tapi untuk beberapa keluarga, dipukul dan dicok slam, menurut Coki Pardede dia dicok slam gitu. Itu hal yang biasa itu untuk beberapa keluarga gitu. Nah, dari beberapa keluarga yang mengatakan rumah tangga kalau berantem adalah hal yang wajar. Nah, ini perlu dipertanyakan, rumah tangga seperti apa? Masa kecil kalian ini gimana kalau di rumah gitu? Harusnya kalau kecil kalian melihat mama papa kalian dicok slam, itu tindakan yang tepat adalah lapor ke polisi supaya tidak terulang lagi. Jadinya yang kayak gini, kalian melakukan hal yang sama istri kalian, takutnya kan dugaan para netizen ya. Let's Go pun jadinya mengira seperti itu. Kenapa kamu bisa bilang ini hal yang biasa? Apakah waktu kamu kecil, kamu melihat papa mama kamu dicok slam,
atau dicekik, itulah hal yang biasa buat kamu. Nah, kalian tipe yang mana nih? Kalian tipe yang kalau ada kekerasan dalam rumah tangga kalian nggak mau ikut campur, itu kan urusan rumah tangga, itu jangan deh ikut-ikutan, itu urusan rumah tangga orang. Nah, atau kalian yang malah ikut campur, ini nggak bisa dibiarin. Kalian harus lapor, karena udah termasuk kekerasan ini, ada hukumnya. Nah, kalian tipe yang mana ya? Itu. Lalu yang kedua adalah CCTV. Nah, menurut pakar telematika ya, Abimanyu itu mengatakan bahwa di CCTV ini sepertinya ada rekayasa. Kenapa? Karena kalau dari CCTV kalian zoom sedikit, biasanya CCTV itu kan ada gambarnya kayak gini. Nah, di atas tuh di bawah itu adalah ada tanggal dan waktu. Nah, kalau kalian zoom sedikit, itu tanggal dan waktunya terpotong. Nah, itu bisa direkayasa. Dia bilang dalam CCTV ini dirasa ada jeda waktu 43 menit. Dan itu waktu yang lama, 43 menit kalian bisa ngapain? Bisa cok slam 3 kali mungkin. Nah, ini yang dirasakan pakar telematika ya. Nah, ini kan kita kalau berkaca sama Ferdy Sambo, apakah ini nggak tahu ya, apa ini idenya Rizky Bilar atau ada ide-ide dari manajemen atau ada bantuan dari ide manajemen lainnya. Mereka ya CCTV itu takutnya kan ini tindakan yang bodoh menurut Rizky ya. Jangan sampai di penjara nih, ya ketemu Pak Sambo. Ya, kalau ketemu Sambo ngobrolnya gimana? Kamu bisa dengar kamu namparin istri kamu ya, kamu banting istri kamu urusan CCTV lagi. Saya aja yang jenderal ketahuan, apalagi kamu yang artis doang gitu. Nah, ngobrol sama Sambo nanti di penjara kalau sampai kamu terbukti bersalah ya gitu. Jadi, kalau kamu merekayasa CCTV di saat sekarang di mana kasus FS itu sedang gencar-gencarnya karena ada kejanggalan di CCTV, ya kamu pasti ketahuan lah. Semua mata media, semua mata orang awam itu ya udah tahu CCTV ini akan jadi bukti penting. Apalagi sekarang dari pihak RB ini mengatakan bahwa kita punya buktinya, kita punya CCTV-nya. Nah, CCTV yang akan kita buktikan atas omongan dari Lesti ini ketidakbenarannya. Tapi ternyata kalau CCTV-nya diedit, kalau ternyata kejanggalan CCTV ini terbukti gimana? Kamu yang salah. Ada ancaman hukuman apa? Hukuman laporan palsu. Nah, bukti-buktinya palsu. Nah, di sini aja KDRT aja kamu udah terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara. Apalagi tambah laporan palsu. Untung artis. Jadi kronologinya sedikit ya, bahwa katanya sih sang istri itu lagi ngomel-ngomel, marah-marah gitu. Jadi ditutup lah mulutnya tuh. Kamu ngomel-ngomel doang gitu. Kalau mau jatah nanti dong. Wah. Harusnya gitu ya. Suami, Rizky Bilar, kamu saya ajarin jadi suami yang baik ya. Cewek ini kalau udah ngomel-ngomel, kamu nggak ngertiin aku. Kamu beli belanja pakai uang siapa? Uang aku. Kalau nggak ada aku, kamu tuh nggak ada siapa-siapanya, Mas. Nah, kalau udah istri ngomel kayak gitu, ini tindakan Bilar ini bener. Tutup mulutnya, pegang lehernya, cium deh, gitu. Kamu jangan marah-marah. Cantiknya hilang loh. Ya. Kamu marah-marah aja cantik. Apalagi kalau kamu nggak marah sama aku, pasti lebih cantik lagi. Gitu. Gitu caranya, bukannya ditutup, langsung dijekek, langsung dibanting. Bukan, itu salah kamu Rizky Bilar. Kamu itu kamu emosi ya itu. Nah, katanya dia tutup mulutnya. Habis itu karena udah lagi marah-marah, si RB ini minta waktu timing lah ke toilet gitu. Nah, di toilet ini si istri ini masih ngomel gitu. Wajar-wajar aja ya, karena si istri lagi ngomel. Kamu malah di toilet. Ngapain kamu lama-lama di toilet? Saya tahu malam ini aku nggak kasih jatah ke kamu. Tapi kamu mau colai kan? Nah, bisa jadi gitu ya. Pikiran Bila stres. Aduh, mana lagi pengen lagi. Nggak dapet jatah nih karena lagi berantem. Ya, sendirian dulu lah ke kamar mandi. Ya. Ke gap istri. Nah, ngapain sini? Orang lagi marah-marah, kamu bukannya menyelesaikan masalah, kabur kamu. Tapi lucunya statementnya dari kuasa hukum ya, dia bilangnya, kalau sampai patah sih enggak. Oh, gila, santai banget ngomongnya. Ini pun juga karena sempat Bilar itu pernah katanya tuh mau melempar bola biliar ke Lesti. Tapi dari pihak Bilar bahwa dia tuh nggak mau ngelempar, cuma ngancem aja gitu. Kalau niat mengancam itu kan berarti 60% akan dilakukan. Kayak siapa? Kayak Kuat Ma'ruf gitu. Kayak Kuat Ma'ruf ngancem Brigadir J gitu. Kamu jangan macam-macam. Kalau kamu ke atas, saya habisi dengan pisau di tangan. Tapi kalau saat itu Yosua beneran ke atas, bisa-bisa beneran dihabisi gitu. Nah, ini kan sama ya dengan tindakan dari Rizky Bilar gitu. Kamu jangan naik jangan Rizky Bilar mirip sama Kuat Ma'ruf ya. Dia jadi kepikiran nih gitu. Jadi Lesti, ini kita di lantai 1 ya. Kamu jangan sampai naik ke atas. Kamu sampai naik ke atas, saya lempar bola biliar kamu gitu. Rizky Bilar si Kuat yang tahan lama apa gimana nih? Dan juga di sini mengatakan bahwa Lesti ini pasti ada pihak ketiga nih. Nggak mungkin Lesti itu berani ngelaporin Rizky Bilar ke pengacara, ke kepolisian ya, karena kasus KDRT. Pengacaranya bilang itu pasti ada orang ketiga yang ngompor-ngomporin supaya Lesti ini mau lapor ke kepolisian. Nah, di sini juga kesalahan ya, bukan kesalahan ya, menurut aku kejanggalan. Kenapa? Karena kalau dia sampai berani bilang gitu, ini Lesti ini pasti ada orang ketiga yang ngompor-ngomporin nih.
biasanya dipukul diam aja. Lah, Lesti kan jadinya mikir gitu ya, kenapa ada orang ketiga yang disalahin nih? Kalau Lesti, kalau ini hal terjadi pertama kali untuk Lesti, dan Lesti melapor, itu menurut Lesko, oh, make sense banget nih, gitu. Tapi kalau pengacaranya atau kuasa hukumnya mengatakan bahwa ini nih pasti ada orang ketiga sampai Lesti ini mau untuk melaporkan sang suami ke kepolisian, ini pasti dia dihasut-hasut, pasti dia orang ketiga ini biang keroknya. Itu didapatkan dari mana? Dari Rizky Bilar kan? Rizky Bilar kan cerita, ini pasti Pak pengacara, ini pasti ada yang orang ketiga nih, biasanya nyuruh dedek ini supaya lapor polisi. Biasanya saya tampar-tampar, pukul-pukul, banting-banting, nggak pernah dilapor. Kalau ini dilapor, pasti ada orang ketiga yang nyuruh gitu. Orang biasanya saya pukul biasa aja. Silo lempar bola biliar juga nggak apa-apa gitu. Tapi ini kok cuma dicekik aja, sampai lapor polisi, pasti ada orang ketiga nih. Nah, jadinya berpikir kayak gitu kan. Nah, sekali lagi ancaman KDRT ini, itu tuh menjerat terduga ya, masih belum tersangka kan, dari terduga dulu diduga melakukan KDRT kan, itu sampai 15 tahun penjara. Dan kalau sampai bukti-bukti ini palsu, nah dia bakal dapatkan tambahan hukuman jadi laporan palsu gitu. Nah, dan juga sekarang tanggapan Lesti ini juga nggak terlalu menanggapi bagaimana ya, karena mungkin dari Lesti udah punya bukti banget yang kuat. Visum nomor 1 itu. Ibu PC, kamu belajar dari Lesti ya. Kalau kamu beneran dia apa-apa, itu visum tuh. Visum itu udah nomor 1. Nggak perlu pakai alibi, embel apa-apa. Udah visum aja gitu. Visum itu udah nomor 1, bukti yang sangat kuat, keterangan saksi. Nah, itu aja udah menguatkan banget untuk kemenangan Lesti di pengadilan gitu. Karena bukti-buktinya sangat kuat ya, terutama bukti visum ini gitu. Kalau dari Bilar, kejanggalannya, kuasa hukum kamu tuh. Ngomongnya sembarangan ya gitu. Jadi kepelintir-kepelintir. Nah, ini juga bisa jadi subjektivitas nilai untuk hakim di pengadilan, apa kamu jadi tersangka atau enggak. Nah, di sini pasti ya Lesko ngerasa Bilar ini akan terus mencoba untuk minta maaf, minta berdamai dengan Lesti. Dugaan sampai saat ini diduga ya, ini masih dugaan bahwa Rizky Bilar itu melakukan tindakan KDRT, satu yang pertama. Dugaan yang kedua bahwa CCTV yang sudah tersebar di media sosial itu adalah CCTV rekayasa gitu. Lalu dugaan yang ketiga, nah, dugaan orang awam seperti kita adalah Mas Rizky Bilar dan kakaknya dan saudara-saudaranya, keluarganya gitu. Di rumah tuh kenapa? Cerita dong. Ayo cerita sini sama Let's Go. Waktu kecil tuh gimana? Bisa melihat, bisa ngasih statement kalau pertengkaran dalam rumah tangga tuh biasa gitu. Apalagi kalau sampai ditutup mulutnya, dicekek gitu. Mama papanya gimana waktu kecil? Cerita dong. Ayo dong. Nggak apa-apa deh cerita. Ya makanya sekarang Rizky Bilar katanya terguncang dan ada psikiater ya gitu. Jadi itu yang bisa Rizky sampaikan tentang kasus ini. Kita bahasnya dari segi itu ya, dari segi teori-teori konspirasi bahwa apa yang terjadi pada keluarganya Bilar waktu masa kecil, itu sih yang Let's Go penasaran ya gitu. Jadi komen aja di bawah menurut kalian gimana. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Thank you banget yang udah nonton. Bye. Misteri makna behind the scenes video klipnya Memiliki